Kondisi geopolitik di Timur Tengah memanas setelah Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel pada hari Sabtu malam 13 April 2024 lalu. Konflik di Timur Tengah ini diperkirakan akan melambungkan harga komoditas, mulai dari emas hingga minyak mentah. Karena Timur Tengah adalah salah satu wilayah dengan produsen terbesar di dunia. Serangan Iran tersebut merupakan serangan pertama Iran terhadap wilayah Tel Aviv. Seperti yang kita ketahui, Iran mendukung Hamas Palestina saat menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Nah, setelah itu, Israel yang didukung Amerika Serikat langsung membalas serangan membabi buta tersebut hingga hari ini. Posisi Israel sebagai sekutu Amerika Serikat ini dikhawatirkan bisa membawa konflik di Timur Tengah meluas, sehingga dampak ke ekonomi dunia semakin besar. Indonesia juga akan terkena dampak bila konflik Iran dan Israel meluas. Salah satunya yaitu harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi ataupun yang subsidi bisa dinaikkan jika harga minyak terus melambung. Kok bisa sih? Jadi, kondisi perang itu tidak hanya akan mengganggu produksi minyak, tetapi juga mengganggu jalur distribusi, sehingga akan muncul persoalan terkait pasokan minyak. Kondisi inilah yang bisa memicu harga minyak melambung. Seperti yang kita ketahui, Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dengan produksi sekitar 3,9 juta barel per hari. Ekspor minyak Iran diperkirakan mencapai 1,29 juta barel per hari pada tahun 2023. Sebagai gambarannya, pasca perang Israel dan Hamas pada 7 Oktober lalu, harga minyak langsung melonjak 4%. Nah, dampak kedua yaitu ancaman inflasi. Jadi, ketika harga minyak melonjak, biaya produksi berbagai industri dan biaya energi untuk dunia usaha serta rumah tangga ikut meningkat, sehingga mendorong inflasi yang lebih tinggi. Tak hanya Indonesia, India, China, Amerika Serikat, dan negara-negara besar lainnya juga merupakan importir minyak yang besar dan dapat mengalami inflasi impor yang tinggi kalau harga minyak melambung tinggi. Efek domino selanjutnya yaitu suku bunga tinggi yang bisa bertahan lama. Inflasi global yang tinggi ini akan menjadi kabar buruk bagi Indonesia karena akan membuat pelonggaran suku bunga global menjauh. Kenaikan harga energi dan inflasi yang mengancam dunia bisa menahan bank sentral untuk memangkas suku bunga. Tingginya suku bunga global akan mempersempit ruang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Padahal, pelaku pasar nasional sudah lama menunggu pemangkasan BI rate. Situasi Iran dan Israel yang memanas ini juga bisa memengaruhi capital outflow atau arus keluar dana asing. Capital outflow dari pasar saham dan surat berharga negara atau SBN dikhawatirkan meningkat. Nah, Indonesia merupakan salah satu pasar keuangan yang rawan dengan capital outflow. Pasca perang Israel dan Hamas pada 7 Oktober lalu saja, capital outflow mengalir deras dari pasar keuangan Indonesia. Nah, nggak cuma itu dampaknya. Tren pergerakan dolar Amerika Serikat juga terus meningkat. Nilai tukar dolar semakin mendominasi terhadap nilai tukar rupiah. Data Google Finance menunjukkan bahwa dolar Amerika Serikat berada di angka 16.200 pada hari Selasa 16 April 2024. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung mengadakan rapat darurat pada Senin malam 15 April 2024. Ia mengumpulkan pejabat Kementerian Keuangan untuk membahas situasi ekonomi dan keuangan akibat situasi geopolitik Iran dan Israel yang memanas. Melalui akun Instagramnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa perang Iran dan Israel ini akan mempengaruhi berbagai indikator ekonomi, sehingga hal tersebut harus diantisipasi dan diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah akan mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dalam menghadapi gejolak dan dinamika global maupun nasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bahkan langsung menelepon Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian pada hari Senin 15 April 2024. Dalam percakapan teleponnya, Retno menyinggung situasi yang mengkhawatirkan di kawasan Timur Tengah. Retno juga menegaskan agar semua negara terkait menahan diri serta meredakan ketegangan. Wah, jadi gimana nih era mania? Menurut kalian, konflik Iran dan Israel bakal makin meluas nggak ya?